Dalam dua tradisi besar dunia Kristen dan Hindu kita menemukan kisah kelahiran yang luar biasa. Yesus Kristus dan Sri Krishna. Meski lahir di budaya yang berbeda, keduanya menunjukkan pesan spiritual yang mendalam dan banyak memiliki kemiripan. Krishna lahir sekitar 5.000 tahun yang lalu, yaitu sekitar 3228 sebelum Masehi, yang menandai dimulainya Kali Yuga atau zaman kegelapan spiritual menurut kitab-kitab Hindu. Kemudian banyak ahli percaya bahwa Yesus lahir antara tahun 6 sebelum Masehi 4 sebelum Masehi. Keduanya dianggap penjelmaan Tuhan dan lahir dengan cara yang tidak biasa atau supranatural. Yesus lahir dari perawan Maria melalui kuasa Roh Kudus. Kelahirannya dianggap sebagai inkarnasi Tuhan dalam bentuk manusia firman menjadi daging, Yohanes 1:14. Sedangkan Krishna lahir dari Devaki, istri Vasudeva, dalam penjara kerajaan. Keduanya lahir dalam ancaman pembunuhan oleh Raja Lalim, dan kelahiran mereka dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan tirani. Yesus, Raja Herodes merasa terancam oleh nubuat kelahiran Raja Yahudi. Ia memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki di Bethlehem. Krishna, Raja Kamsa yang adalah pamannya sendiri, mendapat ramalan bahwa anak ke-8 dari Devaki akan membunuhnya. Kamsa memenjarakan Devaki dan Vasudeva dan membunuh 6 anak pertama mereka. Keduanya lahir dalam kondisi sangat sederhana sebagai kehidupan rakyat kecil dan gembala, bukan di istana atau rumah megah. Yesus lahir di kandang domba atau palungan di Bethlehem. Krishna lahir di penjara, lalu segera dibawa keluar. Keduanya disambut oleh masyarakat dan alam semesta. Yesus, bintang bersinar di timur. Orang Majus dari timur datang menyembah dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Krishna, langit bersinar terang saat Krishna lahir. Para dewa dan resi bersukacita, dan suara ilahi terdengar menyambut kelahiran Krishna. Namun dalam banyak kisah, bahwa Yesus memanjatkan doa dan meminta pertolongan kepada Bapa di surga. Ini menunjukkan hubungan yang erat antara Yesus dan Bapa, serta kemanusiaan Yesus yang mengandalkan kekuatan dari Allah Bapa. Berikut beberapa ayat penting. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Matius 26:39 Tebel. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus berdoa sebelum membangkitkan Lazarus. Yohanes 11:41-42 Tebel. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Yohanes 17:1 Tebel. Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan Engkau." Yesus di kayu salib. Lukas 23:46 Tebal. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Yesus mengajar berdoa. Matius 6:9 TB. Karena itu berdoalah demikian, "Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu." Dalam ajaran Hindu, khususnya dalam Bhagavad Gita, Tuhan Sri Krishna sebagai perwujudan Tuhan Yang Maha Esa menyatakan dengan sangat jelas bahwa beliau adalah Bapa Ayah dari seluruh alam semesta. Berikut adalah beberapa sloka utama dari Bhagavad Gita dan kitab suci lainnya yang menegaskan hal ini. Bhagavad Gita 9,17. Akulah Bapa dari alam semesta ini, juga ibu, penyokong, dan kakek moyangnya. Akulah objek pengetahuan, pemurni, dan suku kata suci Om, juga G-Veda, Esma-Veda, dan Yajur Veda. Bhagavad Gita 14,4. Hai putra Kunti, di segala bentuk kehidupan yang muncul di berbagai rahim, Brahman alam materi adalah rahimnya, dan akulah yang menanamkan benih sebagai ayah. Rigveda 1:121-10. Dia adalah ayah Pit, pencipta, dan pelindung dari seluruh alam semesta. Atharva Veda 10:8-28. Tuhan yang Esa bersembunyi di dalam semua makhluk, Ia mengatur semua melalui napas kehidupan.
seperti seorang ayah melindungi anak-anaknya. Dengan membandingkan ayat-ayat dari kedua keyakinan yang berbeda, di mana Yesus berdoa kepada Bapa dan Sri Krishna menyatakan dirinya sebagai Bapa. Lalu, apakah Yesus sebenarnya memuja Sri Krishna? Entahlah, silahkan isi di kolom komentar.